Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, sadaqallahu azim. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur bahwa sekarang saat ini kita bisa menikmati Ramadan. Ada sebagian dari saudara kita, tetangga kita yang tidak bisa menikmati Ramadan karena sudah dipanggil oleh Allah SWT. Maka kita bersyukur atas nikmat bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, syukur atas nikmat iman, syukur atas nikmat sehat, tentu harus dibarengi dengan ilmu pada bulan Ramadan ini. Allah berfirman sebagaimana tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa di bulan Ramadan ini diturunkan Allah Al-Quran sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia, sekaligus yang membedakan antara yang hak dan yang batil, Al-Furqan. Jamaah rahimakumullah, Al-Quran punya beberapa makna sebagai asyifa, obat, sebagai Alkitab bacaan, sebagai Al-Furqan pembeda, sebagai Al-Huda petunjuk. Maka turunnya Al-Quran sungguh memberikan arahan, panduan kepada segenap manusia, segenap umat Islam di dunia dan kita semua. Maka nuzulul Quran sebagai bulan turunnya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan, kita peringati, kita syukuri sebagai pengingat bahwa mestinya manusia, umat Islam kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran, ya kita baca Al-Quran sebagai Alkitab. Kemudian kita yakini ada Al-Huda di sana, petunjuk bagi manusia. Juga tentu sebagai asyifa, obat, dan juga Al-Furqan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kita hidup di dunia ini penuh dengan dinamika. Kita hidup dengan keluarga kita. Kita hidup dengan pekerjaan kita, lingkungan kantor kita. Dinamika kehidupan luar biasa yang menuntut kemudian arahan. Bagaimana kemudian kita harus bergerak. Bagaimana kemudian kita harus mengambil keputusan. Maka panduan yang sangat kita perlukan, yang akan menghantarkan kepada kita keselamatan dunia dan akhirat, adalah Al-Quran, adalah kitab suci Al-Quran. Maka sebagai muslim yang harus kita lakukan, pertama, kita selalu dekat dengan Al-Quran, dengan tilawah-tilawah kita. Pada Ramadan ini kita mentargetkan minimal 1 kali khatam, syukur lebih dari itu. Kemudian juga kita menghafal Al-Quran, bagian daripada upaya memberikan asar agar Al-Quran lebih membekas pada kita dengan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, di samping kita membaca, kita juga mengetahui makna-makna yang di dalamnya. Dengan membaca terjemahan dan syukur kemudian kita
tahu artinya dengan mengerti sedikit banyak tentang bahasa-bahasa Al-Quran. Dan yang ketiga adalah kita mengamalkan Al-Quran itu. Apa yang ada di Quran, termasuk tadi di dalam surat Al-Baqarah 185, bicara tentang pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka dalam kehidupan ini tentu ada yang batil, ada yang hak, ada yang benar, ada yang salah. Maka kita kembali kepada Quran, mana ini salah atau benar. Maka kita selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Ya Allah, berikan kepada kami, tunjukkan kepada kami bahwa yang hak tampak hak, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk bisa menjalankannya. Banyak orang tahu itu hak, tahu itu kebenaran, tapi tidak bisa, tidak kuat melakukannya. Juga Allahumma arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Dan tunjukkan kepada kami yang batil tampak batil, yang salah tampak salah, dan berikan kekuatan kepada kami untuk meninggalkannya. Banyak orang yang tahu itu salah, tetapi tidak kuat untuk meninggalkannya. Jemaah rahimakumullah. Maka mengamalkan, setelah memahami kemudian mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari akan membawa kepada kita pada gerbang kebahagiaan di dunia dan insya Allah nanti di akhirat. Tidak ada rumus seorang muslim itu jatuh pada kemiskinan ketika dia mengamalkan Al-Quran, ketika dia memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Al-Quran menuntut seorang muslim untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Al-Quran menuntut seorang muslim atau memberi arahan pada seorang muslim untuk bekerja dengan baik, tidak menganggur, tidak nganggur dan sebagainya. Maka sesungguhnya dengan kita memahami dan tentu mengamalkan Al-Quran, maka kehidupan kita akan insya Allah akan bahagia di dunia dan tentu sekaligus di akhirat. Marilah dari sekarang kita mulai ada perbaikan dan memulai kehidupan ini lebih dekat kepada Al-Quranul Karim. Mungkin demikian yang kami sampaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.